Tes 1, 2, 3. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan kita menghaturkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan kesehatan, juga kesempatan untuk kita insya Allah masih ada. Hari ini kita bersama-sama menikmati suguhan Allah, hidangan Allah berupa Al-Quran yang kita preteli, kita perinci dengan detail melalui tafsir Al-Jalalain karya Imam Al-Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir ini kita pilih karena sudah dikenal oleh masyarakat. Di pondok-pondok pesantren di Madin itu diajarkan, walaupun tafsir Al-Quran itu sangat banyak ya. Aisyarut Tafasir, Tafsir Al-Kabir, At-Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Maraghi, At-Tafsir Al-Hadis, Bahrul Muhit, kemudian tafsir Imam Suyuti, dan banyak lagi ya. Kira-kira ada 60 kitab tafsir yang kita kenal, dan ini adalah salah satu tafsir yang ringkas. Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pelajari bersama hari ini. Kita mulai dari surat Al-Kahfi ayat 9. Jadi ada hadis Kanjeng Nabi SAW, siapa yang hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, niscaya akan diselamatkan dari fitnah Dajjal, dari serangan Dajjal. Mudah-mudahan kita hafal ya, semangat menghafal Al-Quran dari ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. Saya dulu menghafal itu kurang lebih 4 tahun setengah ya. 30 juz itu alhamdulillah. Walaupun menghafal itu sangat sulit ya, tidak ada orang yang merasa menghafal itu mudah, lancar, tidak ada. Semua pasti melewati masa-masa sulit ketika menghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Am hasibta ana ta nyono sapa sira Muhammad, aidonanta nyono sapa sira Muhammad, anna ashabal kahfi ing setuhune utawi wong kang duweni guwa, tegese ashabul kahfi itu ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 7 orang. Al-Ghor, jadi kahfi itu maknanya Al-Ghor, gua, fil jabali ing dalam gunung.
warraqimi lan Allah al-maktub fihi asma'hum. Jadi kertas atau lembaran yang tertulis di sana itu nama-nama ashabul kahfi. Wa ansabuhum lan nasabe biro-biro nasabe ashabul kahfi. Tetapi nama ini tidak disebutkan secara sharih melalui hadis Kanjeng Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa nama itu tidak penting. Yang penting ada segolongan pemuda, sekelompok pemuda yang masih semangat tinggi, tapi imannya itu seperti baja. Jadi imannya itu sangat kuat walaupun di usia muda. Biasanya kan orang muda itu ya belum begitu dalam lah, masih suka dolanan, masih suka apa gitu. Tapi ini ashabul kahfi ini pemuda yang imannya gigih. Terbukti ketika penguasa di saat itu ingin ya mengejarnya karena akidahnya dia tidak beragama Islam, tidak muwahhid, tidak beragama tauhid. Nah, ashabul kahfi ini meyakini bahwa Allah ada, menyembah Allah. Karena mempertahankan akidah, mereka ini dikejar-kejar. Banyak orang yang tidak beriman dibanding yang beriman. Maka mereka sampai ke dalam gua. Akhirnya masuk gua, kemudian dibuat tidur. Tidurnya nggak sehari semalam, tidurnya 300 tahun dan 9 tahun. Jadi 309 tahun. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di gua itu 300 tahun ditambah 9 tahun. Ada yang menghitung 10 tahun, 310, bukan 309. Kalau 309 itu Masehinya, kalau 310 itu adalah Komariahnya. Kanu ana sapa ashabul kahfi fi kisatim ing dalam kisah ashabul kahfi iku min ayatina setengah saking ayat-ayat ingsun ajaban halih gawokake halih gumunake. Iku ajaban, jadi khobare kanu iku ajaban gawokake. Jadi ya penafsirannya banyak sekali. Amhasibta itu bisa bermakna ya bukan merupakan istifham. Ada yang mengatakan itu istifham. Artinya engkau Muhammad meyakini bahwa ashabul kahfi itu merupakan sebagian dari tanda kekuasaan Allah. Kekuasaan untuk apa? Kekuasaan atau bukti bahwa hari kiamat itu ada. Terbukti apa? Ashabul kahfi ini dibuat tidur sampai ratusan tahun, kemudian dibangunkan lagi, hidup seperti manusia biasa lagi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa hari kiamat itu ada, orang yang mati akan dibangkitkan lagi. Untuk apa? Ya untuk menerima balasan amalnya. Kalau baik ya kono jurusan swarga, kalau jelek ya kono nyemplung neraka kono. Itu nggak ada yang bisa menolak. Nah, ini pertama adalah bukti bahwa hari kiamat, hari kebangkitan itu ada. Ashabul kahfi, kisah ashabul kahfi. Dan di dalam surat Al-Kahfi ini banyak prinsip-prinsip agama yang kita dapatkan. Idh awanalikane sumende, nalikane berlindung sopo alfitnya tu pira-pira pemuda ilal kahfi maring guwa. Faqalu mongko ngucap. Jadi
khaifina ala imanihim min qaumihim al-kufar. Mereka itu takut karena ya kejaran dari kaumnya yang kafir-kafir itu. Maka mereka berlindung di dalam gua. Faqalu, mongko ngucap sapa ashabul kahfi, Rabbana, duh pangeran kita, ati mugi paring panjenengan na ing kita millatungka saking ngarsa panjenengan mingki balika rahmatan ing kawelasan wahai lan kula aturi nyiapaken aslih tegese kula aturi bagusi panjenengan lana kagem kita min amrina saking urusan kita rosadan ing petunjuk ing pituduh ai hidayatan. Jadi mereka sudah kepepet masuk gua, kemudian mintalah kepada Allah. Duh pangeran ya Allah, panjenengan pari kita menika kawelasan. Kita menika dalam keadaan terpojok pada dibunuh. Wahai lana min amrina rosada, lan panjenengan bagusi kita saking urusan kita ngeten iki rosada ing pituduh. Seumpama dialog langsung ngono ya wis nang kono aja metu gitu. Nah itu. Karena Allah ya ndak bilang seperti bahasa manusia. Terus langsung buat tidur saja. Ini langsung dibuat tidur. Kita ini alhamdulillah mitra persada ya. Ketika nyetir motor, nyetir mobil, itu kalau pertanda kita berbahaya dibuat kita ngantuk dulu. Ngantuk itu sudah alarm tanda permulaan. Oleh ono kon istirahat gitu. Enggak langsung kita ketika nyetir tahu-tahu tidur gitu. Enggak. Jadi Allah itu maha welas. Nek moro-moro tidur ya bisa kecelakaan kan. Maka Allah membuat kita ngantuk dulu ya. Ngantuk itu tanda alarm. Seperti misalnya di jalan tol itu kan bahaya sekali ya. Langsung tidur bisa nabrak kan. Dibuat ngantuk dulu, maka kemudian mampir rest area ya dalam rangka istirahat. Jangan memaksakan diri gitu kita. Ini hidayah Allah. Ini adalah petunjuk bahwa Allah itu membuat manusia itu nyaman. Ini Ashabul Kahfi juga begitu. Sedang rupak-rupaknya perkara, sedang genting, sedang sulit sekali, kesulitan. Kemudian dibuat ngantuk oleh Allah, kemudian tidur. Kalau udah tidur kan nggak bisa mikir lagi tuh, enak. Makanya orang itu kalau nggak bisa tidur itu bisa macam-macam sebabnya. Kakean utang, wayai nyaur, nggak bisa tidur. Tapi kalau orang bisa tidur, wah berarti dia sudah nggak punya masalah kan. Atau masalahnya bisa ditunda penyelesaiannya. Bisa tidur ini untung. Kita sebaiknya setiap hari itu pada terakhir jam 11 malam itu tidur. Kalau bisa tidur jam 11 malam. Adapun nanti jam 1, jam 2, jam 3 bangun gak apa-apa. Yang penting jam 11 malam itu sudah mulai tidur. Karena kalau badan kita nggak tidur, maka liver itu tidak bisa bekerja. Apa kerjanya liver? Wah banyak sekali. Ada 500 macam pekerjaan liver itu. Termasuk membersihkan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, kotoran-kotoran yang tidak bagus untuk tubuh kita, itu dihilangkan oleh yang namanya liver. Nah, liver itu bekerja ketika manusia sedang tidur. Maka sebaiknya jam 11 malam itu. Karena jam 11 malam itu liver sedang bekerja. Wah, ini juga kawalasan Gusti Allah. Coba kalau liver ini bekerjanya jam 8 malam, jam 19.
wah sedang mengganggu kita kan, kita ke jam segitu kan nggak bisa tidur, belum tidur, masih aktivitas. Wah, makanya ditaruh di jam 11 malam. Karena manusia ya hakikatnya biasanya sudah pada istirahat jam segitu. Nah ini, jadi sebaiknya jam 11 malam itu tidur, liver lah yang bekerja. Dan nanti jam 1 bangun itu udah tidak masalah. Jam 1 bangun, jam 2, jam 3 itu kan waktunya qiyamul lail. Waktunya Allah menunggu kita. Siapa yang bertobat diterima tobatnya, siapa yang minta akan dikasih. Nah gitu kan. Itu jam segitu itu nazala rabbuna ilas sama dunya. Tapi bukan berarti Allah itu punya tempat. Hadis itu kan punya maknanya Allah itu turun ke alam dunia pada tengah malam itu jam segitu. Bukan berarti Allah itu turun seperti pesawat turun dari atas ke bawah, bukan. Karena Allah tidak membunuhkan tempat. Fadarabna, setelah permintaan Ashabul Kahfi kepada Allah, maka Allah menanggapi. Fadarabna mongko ndadekake ingsun ala adanihim ing atase pira-pira kupinge Ashabul Kahfi. Anamnahum, di dalam tafsir Jalalain itu fadarabna ala adhanihim itu maksudnya anamnahum, ingsun turoake, ingsun gawe turu Ashabul Kahfi itu fil kahfi ing dalam gua sinina ing pira-pira ing dalam pira-pira taun apane adatan wilangane makdudatan kang entem toake ba'asna nuli nangeake ingsun hum ing Ashabul Kahfi aiqadnahum, nangeake ingsun hum ing Ashabul Kahfi lina'lama supaya weruh sapa ingsun ilma musyahadatin kelawan ilmu musyahadah ayyul hizbaini endi golongan loro al-fariqaini tegese kelompok dua kelompok al-mukhtalifata ini kang beda-beda karone fi muddati lubsihim ing dalam mangsa manggone Ashabul Kahfi ning gua berapa waktunya. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan khamsatun wasatisuhum kalbuhum, ada yang mengatakan sab'atun wasaminuhum kalbuhum, ada yang mengatakan 5. Ashabul Kahfi itu ada 5 orang, yang keenamnya itu anjingnya. Ada yang mengatakan 7, tapi yang ke-8-nya adalah anjingnya. Kenapa kok anjing? Ya anjing yang nurut, ya, yang nurut. Ada sebagian keterangan anjing itulah yang nanti masuk surga. Ahso milang-milang af'ala bimakna adbato, tadi kang ngeleng-ngeleng ngitung-ngitung 5 krono apa labisu netep sapa Ashabul Kahfi lilubthihim muta'alikun bima ba'dahu amatan ing mongso goyatan ing katok. Jadi ada 2 kelompok yang mengatakan tentang Ashabul Kahfi itu jumlahnya berapa. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Nahnu utawi ingsun Allah iku nakusu nyeritakake ingsun alaika ing atase sira Muhammad naba'ahum ing beritane Ashabul Kahfi bil haqqi kelawan bener. Jadi yang kami kisahkan kepada Muhammad, yakni kisah Ashabul Kahfi, ini benar adanya, bukan cerita bohong. Innahum setuhune utawi Ashabul Kahfi iku fityatun pira-pira pemuda amanu kang iman sapa fityatun bi rabbihim kelawan pangerane Ashabul Kahfi
Wazidna lan nambahi ingsun hum ing ashabul kahfi hudan ing pitutuh. Nah, ini satu ayat ini ada memberi pelajaran yang banyak ya. Pertama adalah pemuda. Jadi pemuda itu adalah usia di mana seseorang sedang kuat-kuatnya, sedang semangat-semangatnya. Ada GP Ansor, ada Banser, itu kan pemuda-pemuda. Ada Muhammad itu pemuda Muhammadiyah, Aisyah. Itu kelompok yang paling semangat karena usianya masih 40-an. Masih semangat. Nah, apalagi ditambahi amanu birabbihim. Jadi sudah usia yang masih muda, kemudian mereka ada iman di dadanya. Wah, itu Masya Allah. Itu sebagus-bagusnya manusia. Sudah masih muda, imannya kuat. Jadi ibaratnya kalau penggambarannya, pemuda tiap kemana-mana dia membawa tasbih, diputar-putar baca kalimat thayyibah, kemudian punya mobil, kemudian dibawa kemana? Dibawa ke masjid, dibawa ke masjid dalam rangka sholat jamaah, dalam rangka thalabul ilmi. Wah, itu Masya Allah ya. Kita nggak tahu apa itu benar apa enggak. Di Turki itu kalau subuh itu di masjid itu banyak mobil-mobil bagus yang memiliki adalah anak-anak muda. Kenapa kok ke masjid bukan ke mall? Ya karena beribadah, mencari ilmu dan sholat berjamaah. Nah ini kalau pemuda kita latih seperti itu, mereka bisa menjadi tongkat estafet yang bagus. Memang harus disiapkan. Makanya kita membawa anak ke masjid, ke musola itu enggak apa-apa. Gue mari pipis, gue mari gemberah, enggak apa-apa. Kalau pipis ya dibersihkan, kalau gemberah ya diingatkan. Jangan dilarang. Kalau ojo yang masjid, ojo nyangkar, mari pipis, mari gemberah. Lah nanti kita habis generasi kita. Siapa yang menghidupkan masjid dan musola? Ya namanya anak kecil ya suka main, kadang nangis, kadang pipis. Ya namanya anak kecil ya begitu. Kita kan bisa mengatasinya. Repot Pak. Repot ya. Gimana punya anak ya pasti repot begitu. Ini jangan sampai generasi kita tuh putus. Sing tua-tua kan bakal mati, bakal wis ra kuat. Nah, yang menggantikan harus ada. Estafet ini harus ada yang memegang tongkat ini. Nah, ketika pemuda-pemuda tadi itu beriman kepada Allah, maka Allah menambahi wazidnahum huda. Allah menambahi dengan petunjuk. Masya Allah. Jadi kalau ya, bisa diambil pelajarannya, kalau kita itu beriman pada Allah, iman kita tambah kuat. Apa yang menambah iman? Ya mencari ilmu, menambah ilmu. Akhirnya gitu, iya gini ya. Akhirnya tambah ilmunya, kemudian Allah menambahi dengan hidayah, menambahi petunjuk gitu. Bahkan man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah didapat, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia belum tahu. Jadi ya pokoknya tahu-tahu dia itu tahu, terus tambah ilmunya tambah. Karena apa? Karena dia ini selalu mengamalkan ilmu yang didapat. Nah, saya kalau ke kultum di musola itu misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kan 4 kalimat kan? 4 kalimat ini kalau diucapkan itu menyebabkan bergetar yang di sana, di atas sana. Kemudian Allah diam, jangan bergerak. Dia bisa ngomong, ya Allah, kalau engkau belum mengampuni orang yang mengucapkan itu tadi, kalimat tadi, kami nggak akan diam.
ya sudah aku ampuni. Maka baru diam itu. Masya Allah seperti ini ya. Nah ini ya apa namanya, besoknya itu saya tanya, ini ku pun diamali dereng sing kula sampaikan kalau wingi, sing kula aturne kalau wingi. Terus menengahin, enggak mas bareng-bareng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah diampuni kesalahannya. Nah ini salah satu meraih ampunan. Karena kita mendapat ampunan itu bisa dengan berwudu, bisa dengan berjalan ke musola masjid, bisa dengan mencari ilmu, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan bersedekah, bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Allah itu murah sekali, sayang sekali sama kita. Tahu bahwa kita itu memang suka berbuat maksiat lah, tapi Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan selama nyawa ini masih ada di badan kita. Maka kalau kita berbuat salah ya segera minta ampun. Jangan ditunda-tunda, nanti lebaran lah. Pas dolan ning nggonmu. Wah, kelamaan. Nanti ya nanti, sekarang pokoknya punya dosa, minta maaf, minta ampun. Nanti kalau waktunya lebaran tiba, kemudian usia kita masih di sana, nah kita juga minta ampun, minta maaf sambil makan jajan kan. Warobatenalan ngikatake sapa ingsun ala qulubihim ing atase pira-pira atine ashabul kahfi idqalu nalikane jumeneng sapa ashabul kahfi baina yadai malikihim ing dalem ngarepe rajane ashabul kahfi wa qad amara lan alain jati merintah sapa Malik raja hum ing ashabul kahfi bisujud lan sujud lid asnami kedue pira-pira brahala. Jadi kami buat hati mereka itu terikat dengan tauhid, terikat dengan keimanan yang kuat. Ketika berhadapan dengan raja diperintah untuk sujud kepada berhala. Faqalu mongko ngucap sapa ashabul kahfi. Rabbuna utai pangeran kita iku Rabbus samawati pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi lan nadwa ora bakal nyembah sapa kita min duni saking liyane Allah saking liyane Rabbuna ilahan ing pangeran. Laqad kunal yakti teman-teman wis ngucap sapa kita idzan menawi mangkatan satata ing ucapan sing ifrat, sing ucapan sing kleru. Nek kita manut perintah jenengan kan nyembah berhala, waduh kita akan cilaka. Kita itu berarti mengucapkan yang salah, melakukan yang salah. Maka sejak saat itu mereka dikejar-kejar, akhirnya mereka bersembunyi di gua dan ditidurkan oleh Allah. Tidurnya enggak hanya semalam, tapi 309 tahun. Ini menjadi bukti bahwa dan nanti dibangunkan. Ini menjadi bukti bahwa orang yang sudah mati nanti dibangunkan lagi. Nah, ini mitra bersada. Ya hanya beberapa ayat di surat Al-Kahfi membawa kita bagaimana ya menjadi orang baik itu jangan nunggu tua. Ya sekarang usia kita berapa ya sekarang. Kemudian kalau kita berbuat salah ya minta maaf, minta ampunnya sekarang. Jangan nanti, jangan menunda-nunda. Itu adalah ajaan setan. Kemudian Allah itu memberi tambahan hidayah, memberi tambahan petunjuk tentang yang baik kepada orang yang imannya tambah kuat. Maka jangan sampai kita ini bosan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya. Namanya menimba ilmu, menimba itu kan ngoyo kan. Yang mencari ilmu itu memang ada upaya. Bisa kita dengarkan melalui handphone dari rumah, bisa sambil tiduran, bisa sambil masak. Masya Allah sekarang itu sudah dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bahagia sejati. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.